Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Yulia Dinata dari kelas PBA 4C. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dari kelompok 1 sampai dengan 4 untuk memenuhi tugas UTS Ilmu Al-Lugha An-Nafsi. I just had to let you know you're Bab yang pertama yaitu konsep dan tujuan ilmu psikolinguistik. Apa sih itu psikolinguistik? Yaitu gabungan dari psikologi dan linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dan manusia. Linguistik fokus pada struktur bahasa, yaitu ada fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Psikologi yaitu fokus pada perilaku dan proses berbahasa. Psikolinguistik membahas tentang proses berbahasa dalam otak, lalu pemerolehan bahasa, dan produksi dan pemahaman bahasa. Ilmu ini juga mulai dikenal tahun 1954 melalui karyanya Chadley E. Osgood dan Thomas A. Sebock. Tujuan ilmu psikolinguistik yaitu menjelaskan bagaimana bahasa diproduksi dan dipahami, lalu mengkaji struktur bahasa dan proses pemerolehannya, yaitu memahami juga hubungan antara kompetensi, pengetahuan bahasa, dan performansi penggunaan bahasa. Yaitu ada juga urgensi psikolinguistik dalam pendidikan bahasa, yaitu membantu guru memahami proses berpikir siswa saat berbahasa dan juga menjelaskan perbedaan antara pendekatan psikolinguistik dan kognitif. Dalam pembelajaran bahasa, siswa melibatkan kognitif yaitu memahami materi, afektif, sikap, dan percaya diri, yaitu ada juga psikomotor keterampilan berbicara. Manfaat mempelajari psikolinguistik yaitu mengetahui perbedaan kemampuan belajar tiap individu dan mengidentifikasi gangguan atau kesulitan berbahasa seperti keterlambatan berbicara, gagap, dan kesulitan pengucapan. Bab 2. Bab yang kedua yaitu karakteristik bahasa dan keterkaitan antara perilaku bahasa dan psikologi manusia. Jadi, apa sih karakteristik perilaku bahasa? Yaitu ada apa aja? Yang pertama ada kreativitas produksi. Jadi, di mana seorang anak usia 4 tahun yang baru mengenal kata, dan patah dapat menciptakan kalimat yaitu meja itu patah. Yang kedua ada fleksibilitas struktural dan multimodalitas. Dalam komunikasi, perilaku berbahasa tidak lagi terbatas pada kata-kata, lisan, atau tulisan, tetapi melibatkan emoji, GIF, dan gestur digital. Yaitu yang ketiga, ada keterkaitan dengan konteks sosial dan psikologis. Hubungan antara kondisi psikologis dan perilaku berbahasa, itu ada apa aja? Yaitu ada lisanul Arab, yang kedua ada kesehatan mental Indonesia, dan yang ketiga ada Al-Quran yang dapat dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Bab yang ketiga yaitu dasar fisik dan sensorik bahasa. Apa sih prinsip-prinsip fisik bahasa dalam kajian ilmu Al-Lugha An-Nafsi? Yaitu mengacu pada spek biologis dan mekanis yang berperan dalam produksi bunyi bahasa. Proses ini juga membutuhkan koordinasi yang kompleks antara sistem pernafasan, fonasi, resonansi, dan artikulasi agar ujaran yang dihasilkan dapat dimengerti oleh pendengar. Komponen fisik bahasanya ada apa aja sih? Yaitu ada sistem pernafasan,
sistem fonasi, sistem resonansi, sistem artikulasi, dan proses artikulasi. Tepat sekali. Terus ada prinsip-prinsip indrawi bahasa. Apa sih prinsip-prinsip indrawi bahasa? Yaitu menekankan peran sistem sensorik dalam menerima dan memahami bahasa. Sistem indera memungkinkan manusia menangkap rangsangan linguistik dari lingkungan dan mengolahnya menjadi informasi yang dapat dipahami. Peran indera dalam bahasa yaitu sistem pendengaran auditori, sistem penglihatan visual, dan implikasi dalam psikolinguistik. Bab yang keempat yaitu ada dasar fisiologis bahasa dan dasar neurologis bahasa. Dasar fisiologis bahasa yaitu aspek biologis yang berkaitan dengan alat-alat tubuh manusia yang digunakan untuk menghasilkan bunyi bahasa. Proses ini melibatkan sistem pernafasan, sistem fonasi, membentukkan suara, dan sistem artikulasi. Yang pertama ada sistem pernafasan respirasi, yaitu fungsinya sebagai sumber utama tenaga suara. Organnya itu paru-paru, diafragma, dan trakea. Perannya mengatur aliran udara untuk menghasilkan suara. Yang kedua, ada sistem fonasi, yaitu pembentukan suara. Terjadinya di laring, di pita suara. Prosesnya yaitu udara melewati pita suara, bergetar, lalu menghasilkan suara. Yang ketiga, ada sistem artikulasi, yaitu pengucapan bunyi. Fungsinya membentuk bunyi jadi kata yang jelas. Organnya yaitu seperti lidah, bibir, gigi, langit-langit, dan rongga hidung. Yang keempat, ada sistem resonansi, yaitu fungsinya memperkuat dan memperindah suara. Bagiannya rongga mulut, rongga hidung, dan faring. Yaitu ada lagi. Yang kedua, dasar neurologis bahasa adalah bahasa yang berkaitan dengan peran otak dan sistem saraf dalam memahami dan menghasilkan bahasa. Otak menjadi pusat utama yang mengatur seluruh aktivitas berbahasa manusia. Area penting dalam otak apa aja sih? Yaitu ada area Broca dan Wernicke, dan ada korteks motorik dan auditori. Proses neurologis bahasa yaitu mendengar, memahami, merencanakan respon, dan menggerakkan organ bicara. Terus ada sistem sarafnya yaitu berfungsi menghubungkan otak dan organ bicara melalui impuls saraf. Cukup sekian dari saya, Tiara Yulia Dinata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. I just had to let you know you're